Selamat datang dan beribadah online di GBI Menteng. Selamat beribadah dan menikmati hadiratnya. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada, kami tahu bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa hamba-hambamu, pemimpin rohani kami, Pak Niko, Pak Wakil Gembala, Gembala Rayon kami, Gembala sidang kami di tempat ini, GBI Menteng, Wakil Gembala. Kau terus mengurapi menuntun mereka Tuhan. Roh hikmat, pewahyuan terus mengalir. Perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga besar mereka. Kami bawa umat-Mu yang ibadah hari ini, walaupun secara online kami percaya hadirat Tuhan nyata di rumah-rumah. Lawatan Tuhan nyata. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru Tuhan. Saat kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman itu akan memerdekakan kami, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa lawatan Tuhan turun atas bangsa kami. Shalom buat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Pentakosta ketiga sungguh-sungguh terjadi atas Indonesia. Berkati pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, lembaga negara, TNI, Polri, semua jajaran pemerintahan pusat sampai ke daerah. Roh hikmat, takut dan gentar akan Tuhan melawat setiap mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh mengelola bangsa ini dengan adil, benar dan bijaksana Tuhan. Terima kasih Bapa, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hingga pada waktunya Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit, Indonesia pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mau memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau bersorak-sorai bersama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau kita hari ini ada, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Semua. Nyanyikan demi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujian kami hanya bagi Yesus Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami percaya, amin. Biar setiap kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Yesus layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya, amin.
tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mau bersorak-sorai, mari melompat buat Tuhan. Haleluya. Di sukacita kami Tuhan. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semua Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, haleluya. Sumber sukacita kami. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, oh. Amin. Kami percaya Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Boleh bersukacita bersama, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia yang layak. Haleluya. Come on. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus, Yesus, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak,
Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia, agung dan perkasa, kokoh dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kudu bertahan. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku, dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan keselamatan daripadamu. Amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus.
Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau membawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Dalam pujian sembah kami Engkau hadir, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Mujizat masih ada Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup
andalan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Kami percaya Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan. Oh, mujizat-Mu nyata. Ini sembah kami Tuhan. Ini doa kami. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu nyata atas hidup kami. Di pujian syukur sembah kami bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata. Ini menjadi doa kami Tuhan. Ini menjadi isi hati kami. Aku percaya ada mujizat. Sungguh kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Oh, aku percaya sungguh ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Percaya Tuhan. Dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sungguh hati kami percaya. Oh, aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh kami percaya. Oh, aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati.
hatiku, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami duduk diam di kaki-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GBI Menteng dimanapun Anda berada. Kita bertemu dan beribadah secara online, tetapi saya percaya itu tidak mengurangi esensi dari ibadah, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus ada di setiap hati orang-orang percaya. Dan mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari ini, di mana Engkau sudah mengumpulkan kami baik secara online di tengah pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan atas gereja yang memfasilitasi sehingga jemaat semua bisa beribadah secara online. Oleh karena itu Tuhan, berkati suasana ibadah pada hari ini. Berkati urapi setiap kami. Biarlah Roh Kudus leluasa bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu, sehingga ketika firman itu ditaburkan, maka mereka diteguhkan, mereka dikuatkan, dan mereka adalah anak-anak Tuhan yang mampu menjadi saksi-saksi-Mu. Urapi hamba-Mu agar tidak ada perkataan yang sia-sia, dan biarlah firman Tuhan boleh leluasa berkarya bagi jemaat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, bagaimana kehidupan kita di tengah pandemi, khususnya kehidupan rohani kita? Banyak anak-anak Tuhan yang mengeluh merasa jauh karena tidak beribadah kembali secara offline. Tetapi justru saya ingin mengajak saudara ingat bahwa Tuhan tidak dikalahkan oleh pandemi. Tuhan bisa leluasa bekerja, menjangkau, menyertai setiap jemaat. Justru bahkan ketika mereka tidak bertemu dalam setiap hari Minggu. Kalau hari Minggu seringkali kita didoakan, kita dihibur, kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Banyak yang ditumpangi tangan supaya hatinya kuat, pulang dengan rasa kuat. Sekarang banyak anak Tuhan yang merasa kok jauh dari Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak jauh. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan, dan hari ini adalah topiknya adalah tentang kesehatian. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja leluasa. Justru ketika jemaat itu walaupun tidak bertemu, tapi bersahati. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 1, 12-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, apa yang diajarkan Tuhan pertama kali bagi gerejanya ketika Tuhan sudah naik ke surga dan mereka berpisah dengan pemimpin mereka? Satu hal yang diajarkan Tuhan bagi gerejanya adalah mereka diajar untuk bertekun dengan sehati berdoa. Bertekun dengan sehati, saudara. Saudara membayangkan apakah itu sesuatu yang penting? Sangat penting. Karena sebelum Roh Kudus diturunkan,
sebelum mereka menerima kuasa, maka satu hal yang Tuhan inginkan, mereka belajar bersatu, bersahati. Saudara, berkat Tuhan, kuasa Tuhan itu yang bekerja itu luar biasa dalam hidup para rasul. Mereka bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang, mengusir setan, luar biasa. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan itu, sebelum Anda menerima kuasa itu sebenarnya, Anda harus bersahati, bersekutu bersama gereja Tuhan, gerejamu. Walaupun engkau terpisah secara pandemi, tapi Tuhan sudah mengajarkan kita belajar bersahati. Nah saudara, ini bukan sekedar bekerja sama, berkumpul bersama. Kalau Anda ibadah bersama, nyanyi bersama, bersuka cita bersama, bersorak-sorai bersama, belum tentu Anda sehati. Belum tentu Anda kenal kiri kanan Anda. Belum tentu Anda ingat mereka. Belum tentu Anda mendoakan mereka. Karena seringkali justru ketika bukan pandemi, gereja-gereja yang dihadiri oleh ribuan orang, orang datang itu bukan untuk bersahati. Orang datang itu hanya untuk cari berkat. Kalau mereka sudah tidak merasa perlu, mereka tidak datang. Ketika pandemi ini memisahkan kita, Tuhan ingin memulihkan gerejanya. Tuhan masih bekerja dengan luar biasa dan akan terus bekerja luar biasa melalui gerejanya sekalipun terpisah, asalkan kita belajar bersahati. Itu yang diajarkan oleh Tuhan bagi jemaat yang mula-mula. Seringkali kita sudah lupa, karena sekali lagi banyak orang Kristen yang begitu egoistis. Mengapa banyak orang Kristen senang ke gereja yang besar, yang ribuan orang? Justru kalau mereka tidak datang, mereka tidak dicari. Dan mereka tidak perlu berhahahihi, kenal kiri kanan. Mereka datang, dengar firman, kasih persembahan, minta diberkati, tumpangi tangan pulang. Kristen-Kristen egois. Pandemi ini ingin mengubah kekristenan di dunia ini sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu, bagaimana orang itu bisa bersehati atau memiliki sehatian? Yaitu para murid itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Apa saudara? Selesai dengan dirinya sendiri. Saudara lihat sebenarnya para murid ini tidak bersatu bersahati. Mereka hanya terikat kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka belum siap bekerja menjadi satu tubuh Kristus. Terbukti ketika Tuhan sedang memasuki persiapan masa penderitaan dia. Beberapa kali, 3 kali dia berbicara bahwa dia akan mati, menderita dan mati, tapi dia akan bangkit. Murid-murid tidak percaya. Bahkan dalam perjalanan menuju Yerusalem, yang terakhir kali, murid-murid bertengkar. Apa yang mereka pertengkarkan? Mereka ingin meninggikan diri mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka? Saudara tahu, ada ibu dari Yohanes dan Yakobus bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, bila nanti kalau kerajaanmu ini ada, sudah bangkit, anakku satu di kiri, yang satu di kanan. Murid yang lain marah. Bukan situ aja. Mereka juga memiliki karakter-karakter yang berbeda. Petrus orang yang dominan, selalu mau tampil duluan, mau menguasai. Ada juga, ya dikatakan tadi, Simon orang Selot. Saudara tahu mengapa disebut orang Selot? Selot itu adalah kelompok orang yang radikal, yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Israel secara fisik. Jadi mereka itu orang yang suka berperang, dan mereka itu adalah, Anda bisa tahu temperamennya seperti apa orang-orang radikal. Gampang marah, gampang ribut dengan orang, dan itu ada di antara murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengajarkan mereka itu untuk bersatu, berkumpul,
tetapi sehati. Oleh karena itu, orang-orang demikian itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Tidak memikirkan dirinya lagi besar, tetapi Tuhan yang dipermuliakan yang harus diutamakan. Maka itu ketika sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ketika mereka bertemu di Bukit Zaitun, pertanyaan pertama dari mereka adalah, Tuhan, kapan waktunya kerajaan ini akan dibangkitkan kembali? Mengapa mereka bertanya? Karena mereka memikirkan posisi. Posisi, di mana aku nanti duduk bersama dengan Tuhan. Jangan sampai Yohanes dan Yakobus ada di kiri dan kanan Tuhan. Yang lain juga mau. Tapi Tuhan berkatakan, untuk masa dan waktu itu, engkau enggak perlu tahu. Itu adalah urusan Allah Bapa. Yang penting, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau mengubah keinginan posisi itu dengan misi. Memikirkan gereja Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan. Jangan memikirkan diri kita sendiri. Kalau kuasa Roh Kudus itu ingin berkuasa dalam rumah tanggamu, bukan hanya engkau berdoa buat rumah tanggamu, berdoa berpuasa, memikirkan supaya jangan kena COVID, supaya pekerjaanmu utuh, supaya pekerjaanmu sukses, supaya ini itu semua untuk aku. Sekarang ini Tuhan ingin mengajar kita supaya engkau memikirkan pekerjaan Tuhan dan memikirkan orang lain. Kalau jemaat biasanya datang ke gereja untuk disenangkan dengan musik yang bagus, dengan pemuji yang begitu memberikan motivasi untuk kita menyembah Tuhan, sehingga kita merasakan damai di dalam diri kita. Ketika khotbah itu juga memberikan kita semangat. Ketika kita kemudian didoakan, kita ingin didoakan, semua masalah Tuhan ambil supaya kita diberkati. Saudara, Anda sudah tidak akan bisa menerima itu untuk waktu yang cukup lama. Apakah setelah pandemi ini kita akan kembali seperti biasa? Belum tentu. Vaksin ada, baru selesai diperkirakan paling lambat bulan Maret atau Juni tahun depan. Tetapi dikatakan pandemi ini tidak akan berhenti dengan adanya vaksin. Saudaraku, perjalanan masih panjang. Oleh karena itu, engkau harus bangkit sekarang. Jangan ingin jadi jemaat yang cuma dilayani, tapi mulai memikirkan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Supaya apa? Roh Kudus leluasa bekerja di dalam hidup. Orang yang kemudian sudah tidak memikirkan atau sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang mulai memperhatikan orang lain. Orang yang mulai memperhatikan orang lain. Bagaimana cara kita memperhatikan? Kalau kita tidak bertemu, berdoa. Mendoakan orang lain. Oleh karena itu, bagaimana doa Anda? Apakah doa Anda itu panjang? Hanya sekali lagi mendoakan diri kita sendiri. Ingat saudara, selama ini mungkin banyak orang yang menjadi orang Kristen yang sangat individualistis, bahkan egoistis. Contohnya aja, mengapa banyak orang senang datang ke gereja yang ribuan? Salah satunya adalah ketika mereka tidak datang, mereka tidak dicari. Dan mereka tidak suka diperhatikan. Karena mereka juga tidak suka memperhatikan yang lain. Pokoknya saya ke gereja cari berkat, cari kuasa. Titik, gak peduli yang lain. Saudara, pandemi ini menghantam siapapun juga. Kaya, miskin, pintar, bodoh, semua kena. Oleh karena itu,
gereja Tuhan, jemaat GBI Menteng harus bersatu di dalam doa, saling mendoakan, mulai memperhatikan orang lain. Kita sudah berhenti dari memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana Anda memikirkan pekerjaan Tuhan? Bagaimana Anda memikirkan gereja ini masih bisa secara online melayani dengan baik? Bagaimana Anda berkontribusi supaya justru melalui online ini banyak orang yang bisa dijamah? Dulunya ke gereja tidak mau, sekarang tidak bisa keluar rumah, kemudian diajak nonton, akhirnya mau melihat online. Siapa tahu mereka kemudian bertobat. Banyak sekali saudara. Saya dulu melakukan seminar, pergi terus setiap minggu itu bisa 2 kota atau bahkan kadang 3 kota berkeliling, naik pesawat bolak-balik. Pandemi, kami freeze selama 6 bulan tidak tahu ngapain. Tapi kemudian kami mengubah pelayanan menjadi pelayanan seminar secara online. Saudara, begitu banyak orang yang bisa kami jangkau, yang di perbatasan-perbatasan Indonesia ini, yang dimana internetnya justru bagus di sana. Mereka bisa ikut kelas-kelas online dan mereka diberkati oleh Tuhan. Pandemi ini bukan hanya sekedar musibah, karena pandemi ini di tangan Tuhan. Apapun yang di tangan Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau engkau terpanggil oleh Tuhan, maka pandemi ini bukan menimbulkan hanya masalah, hanya sekedar tantangan. Bagaimana hidup Anda akan lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika kita itu kemudian saling memperhatikan, justru sebenarnya kita ini ada compassion, ada belas kasihan. Ketika engkau berdoa, engkau mendoakan orang lain dengan sungguh-sungguh. Compassion. Orang yang bersahati itu saling memperhatikan dan sudah berhenti memikirkan hanya dirinya sendiri, memperhatikan orang lain, mengutamakan orang lain, dan otomatis dia akan mengasihi orang lain seperti dirinya. Compassion. Kalau Anda dan saya memiliki compassion, hati itulah compassion atau belas kasihan yang ada di dalam hati Tuhan Yesus. Ingat, setiap kali Tuhan sebelum melakukan mukjizat, banyak sekali digerakkan oleh belas kasihan. Ketika Tuhan melihat bagaimana Maria dan Marta menangis kehilangan saudaranya, apa yang terjadi? Tuhan menangis, kemudian bertanya, di mana engkau menguburkan dia? Dan ketika dia datang ke kubur, dia berkata, Lazarus, bangun keluar. Kuasa Tuhan turun. Ketika Tuhan melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala, tergeraklah hatinya oleh compassion, belas kasihan. Dan Tuhan melayani mereka dan ada mujizat. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang lebih, sisa 12 bakul. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam rumah tanggamu. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu ketika engkau sudah berani bersahati, ketika engkau sudah berhenti terlalu memikirkan diri sendiri, dan engkau memikirkan orang lain, memperhatikan orang lain, dan engkau mengasihi orang lain. Dan ketika engkau berdoa, kuasa Tuhan itu bekerja melalui jemaatnya. Oleh karena itu, sebagai penutup, sekali lagi, Tuhan mengajarkan kepada gerejanya untuk bersahati. Kalau Anda sudah bersahati, nanti kalau sudah bisa beribadah secara offline, saya percaya jemaat GBI Menteng akan dahsyat. Ketika sudah sehati, ketika Anda bertemu, Anda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati Anda sekalian. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu mengajarkan di tengah-tengah suasana kami tidak bisa bertemu. Kami terpisah satu dengan yang lain. Tuhan mengajarkan bahwa kami harus bisa bersekutu walaupun secara online. Tetapi yang penting kami sehati. Tuhan ajar kami semua jemaat-Mu agar kami sudah berhenti dengan terlalu memikirkan diri kami sendiri. Saatnya kami memikirkan pekerjaan Tuhan bagi gereja Tuhan dan saksi bagi dunia ini. Saatnya kami memperhatikan sesama jemaat. Saatnya kami memiliki belas kasihan. Dan saatnya kami bisa berdoa, mendoakan satu dengan yang lain. Maka kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Setiap pekerjaan mereka dijamah Tuhan, dibukakan Tuhan. Maka di tengah pandemi ini, pemeliharaan Tuhan akan demikian nyata. Dan pada saat nanti pandemi berakhir, ketika jemaat-Mu bertemu, Tuhan kami percaya, gereja-Mu akan dahsyat. Karena mereka-mereka ini adalah bertemu untuk bekerja sama, untuk saling memperhatikan, dan saling mengasihi, dan Roh Kudus akan semakin leluasa bekerja. Kami berdoa menyerahkan seluruh GBI Menteng, maka hamba Tuhan, gembala gereja, dan seluruh pengerja dan seluruh jemaat, Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now yang melebihi terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom jemaat Tuhan, sungguh sebuah sukacita jika hari ini kita dapat beribadah kembali. Dan saya percaya setiap kita sangat diberkati dengan ibadah hari ini. Dan biarlah kiranya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Bersama dengan saya Joyka akan menyampaikan pengumuman kegiatan gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Mari kita simak serta turut hadir. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bila jemaat Tuhan rindu untuk dapat berfellowship bersama, dapat bergabung dalam care group gereja kami dengan menghubungi sekretariat gereja. Bagi jemaat Tuhan yang ingin konseling dan didoakan secara khusus oleh Bapak Gembala Pendeta Binsar Sitorus, dapat menghubungi sekretariat gereja. Dan berikut akun persembahan gereja kita. Serta mari turut hadir dalam setiap doa, pujian, penyembahan, dan fellowship yang diadakan oleh gereja kita. "15 menit kita berdoa bersama-sama dan kita percaya kuasa Tuhan bekerja." Setiap hari Selasa ada prayer room pukul 8 malam via Zoom. Berbahagialah kita sekalipun belum melihat namun tetap percaya. Kita percaya Tuhan Yesus memulihkan Indonesia.
Oleh sebab itu, kami mengajak jemaat Tuhan untuk terus berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia. Setiap hari Rabu ada Healing Worship for Indonesia pukul 8 malam via WhatsApp Group. Serta di setiap hari Jumat kita akan berfellowship bersama dengan keluarga seiman. Berikut jadwal CG gereja kita di bulan ini. Sebuah sukacita yang melimpah di pagi hari ialah ketika kita datang bersama-sama membawa pujian, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Setiap hari Sabtu ada worship fajar pukul 4.30 sampai dengan pukul 5.30 via WhatsApp Group. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan 6 Maret 2021 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Binsar Sitorus dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Sekian pengumuman gereja kita yang dapat saya sampaikan. Kiranya memberkati jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan firman yang luar biasa. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur dan percaya bahwa apa yang kita berikan Tuhan akan berkati berkelimpahan. Haleluya. Kita bisa memberi dengan rekening yang ada, nanti ditayangkan. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan, dengan mengucapan syukur memberi padamu. Kau berkati, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, individu demi individu, pekerjaan, usaha, studi Tuhan, masa depan, rencana-rencananya. Semuanya diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saatnya kita berpisah. Tapi sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, sebentar kita akan berpisah. Tapi jangan pernah engkau lupa, engkau disayang Tuhan Yesus. Tuhan membela engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjaga engkau. Masa depanmu indah di tangan Tuhan. Sebab kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan yang percaya, kita semua katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawabku. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.